Pak Prabowo adalah satu-satunya presiden di Republik Indonesia yang belum 2 tahun memerintah langsung ingin dijatuhkan. Pak Presiden ingin mengajak kita menikmati sesuatu yang mungkin getir di awal, tapi kalau kita nikmati dalam enak. Yang kita kritik ini adalah efektivitas penggunaan anggaran yang tidak rasional, Bang. Pengadaan Zoom meeting, kaos kaki, laptop. Karena kan sekarang terbuka datanya di Inaprok, Bang. Bagi kelas menengah, makan bergizi itu nggak istimewa. Tapi kenapa pemerintah serius banget ya? Ya bagi dia nggak istimewa, tapi bagi yang di bawah istimewa. Kenapa kelas menengah ribut? Karena kelas menengah sadar bahwa mereka adalah kelas pembayar PPh terbesar dari segi kuantitas, tapi tidak mendapatkan subsidi pajak karena tidak terlalu miskin untuk menjadi grassroots, dan tidak mendapatkan tax amnesty karena belum terlalu kaya untuk menjadi elit. Uang cenderung hanya datang pada mereka yang sudah punya uang. Lingkaran ini, lingkaran setan. Anda mau menjadi bagian dari penjaga lingkaran setan ini, atau Anda mau ikut memutus lingkaran setan ini? Take it or leave it. Kenapa cerita-cerita Mas Budiman ini nggak begitu nyampe populer ke grassroots, sehingga kayak kita kebingungan apa yang sebenarnya mau dibangun dengan situasi yang sekarang. Orang hari ini masih kesulitan nyari pekerjaan. Pak Jokowi fokusnya adalah merombak elit politik. Pak Prabowo fokusnya merombak elit ekonomi. Melihat imajinasi di 2045 dengan apa yang mungkin hari ini sedang dikerjakan. 2030 bukan 2045. Kalau Anda menganggap 2045 atau urusan anak saya nanti. Kenapa 98 sudah harus momentumnya terjadi? Kebetulan ini bulan Mei yang sama, Bang. Ini bulannya. Kenapa di 2026 Abang berstatement keberlanjutan? Saya bertanya ini karena saya masih yakin saya bertemu dengan Budiman Sujatmiko yang sama. Kita ini bangsa yang mudah memaafkan kejahatan bangsa asing pada diri kita, tapi susah memaafkan kesalahan bangsa sendiri. Tahun 98 rupiah jatuh dari 2000-an ke 16 ribuan dalam hitungan bulan, dan sangat cepat jutaan orang jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Pertanyaannya sederhana, apakah hari ini dengan ketidakpastian kita bisa melewati badai krisis yang sebenarnya mungkin hari ini sudah tidak dipisahkan lagi oleh kehidupan kami yang mungkin seluruh generasi hari ini. Selamat datang di Cerita Masyarakat. Kali ini spesial, saya bersama co-host dari Cemas, Kak Riza, akan mendiskusikan tentang seperti apa kita akan mendiskusikan kecemasan-kecemasan terutama terkait dengan generasi ke depan. Dan kali ini sangat spesial juga, kita kedatangan Bang Budiman Sujatmiko. Selamat datang Bang Budiman. Terima kasih sudah mengundang Rian dan Riza ya. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, BP Tasken. BP Tasken, nah itu singkat. Itu paling simpelnya Bang ya. Simpel namanya. Dan terakhir ngobrol sama Bang Budiman itu belum ada jabatan. Sebelum Pilpres kita ngobrol soal visi yang Bang Budiman bawa 20 tahun berseberangan dengan Pak Prabowo. Kemudian akhirnya mencoba menuangkan ide dan visinya ke dalam satu yang dia selalu sering sebut gerbong besar ini, yang sedang berada di sebuah perhentian stasiun-stasiun. Saya nggak tahu sekarang kita udah di stasiun mana, tapi Bang Budiman selalu mulai dari kebebasan, kesetaraan, kemudian kemajuan. Yang terakhir Abang diskusiin soal kemajuan. Saya nggak tahu kemajuan apa yang sekarang diperjuangkan. Kemudian ada kedaulatan, dan yang terakhir sustainability. Keberlanjutan. Wah, masih ingat ya? Saya masih ingat. Saya pengen nanya satu hal. Apa yang sebenarnya Bang Budiman akhirnya perjuangkan di BP Tasken ini? Saya pengen mulai dengan sedikit nge-challenge. Apa sih arti kemiskinan bagi Bang Budiman? Kemiskinan, wah ini menarik ya. Banyak definisi tentang kemiskinan, tapi rata-rata kebanyakan orang, untuk gampangannya, orang disebut miskin itu hanya sekedar kurang uang. Kurang uang cash. Disebut miskin sekedar kurang daya beli karena kurangnya uang cash yang dimiliki, kurangnya uang tunai yang dimiliki. Ya. Itu divisi kemiskinan yang paling aman. Apapun spektrum politiknya, apapun pandangan politiknya, apapun agamanya, apapun ideologinya, rasa-rasanya kalau berbicara soal kemiskinan itu sebabnya kurang uang, saya kira semua orang akan oke, kalau gitu kita kasih uang. Itu sejauh Anda humanis, sejauh Anda nggak terlalu pelit, it's okay. Apapun ideologinya. Jadi kalau kita menganggap kemiskinan sekedar kurang uang, menyelesaikannya itu nyaris nggak punya musuh.
Nah, nyaris gak punya musuh. Ya, misalnya Reza, di antara kita bertiga yang dianggap miskin adalah Reza. Dan kalau kita anggap miskinnya Reza adalah sekedar kurang uang, dan pada umumnya katakan kita sepakat bahwa yang disebut miskin adalah kurang uang, saya dengan Rian bisa nyisikan entah 1%, 2%, 5% secara reguler untuk ngasih uang ke Reza. Deal. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, saya kira apapun ideologinya, apapun pemerintahnya, mau kapitalistis, mau sosialistis, mau republik, mau kerajaan, mau feodal, itu selesai. Tapi yang selesai soal itu. Tapi yang dipakai BP Taskin apa Bang definisinya? Nah, itu di situ BP Taskin dihadirkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai badan baru. Intinya Pak Prabowo saat memanggil saya, ya, untuk membantu beliau mengepalai badan baru ini, meminta agar didefinisikan ulang nih miskin. Didefinisikan ulang nih miskin, Pak Budiman. BP Taskin harus mendefinisikan ulang apa itu miskin. Karena kalau kita anggap miskin sekedar gak punya uang, pemerintahan sebelumnya sudah sangat berulas asih loh. 500-an triliun lebih tiap tahun untuk mengentaskan kemiskinan. Betul. BLT, bansos, ya, termasuk subsidi juga, ya. Tapi kok masih ada orang miskin? Ya. Nah, berarti masalahnya bukan sekedar kurang uang. Nah, atas PR itu, ya, kita di BP Taskin merumuskan, oh ternyata yang disebut miskin itu tidak sekedar nggak punya uang, tapi juga kurang aset dan kurang akses. Nah, inilah permainan dimulai, ya kan? Nah, kalau tadi saya bilang kalau sekedar kurang uang, Riza ya kita urunan lah setiap bulan dengan Rian kasih. Tapi ternyata enggak, miskinnya Riza itu bukan sekedar kurang uang. Riza ini kurang akses. Riza ini kurang aset. Apa tuh bedanya akses dan aset? Akses itu adalah satu peluang, kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Tetapi ada orang yang bisa memanfaatkan karena dirinya kuat sehingga bisa memanfaatkan akses. Ada yang nggak bisa menggapai akses itu. Kira-kira kayak pohon jambu, ada yang bisa naik manjat mengambilnya dan ada yang nggak bisa. Padahal ya dia punya hak tapi nggak bisa. Nah, akses tuh. Misalnya apa? Akses pendidikan. Akses jalan infrastruktur. Akses teknologi informasi. Akses pasar. Akses kredit. Kredit ya, bukan uangnya ya. Betul. Nah, akses kreditnya. Ya, itu akses. Satu kesempatan, peluang yang bisa dimiliki oleh semua orang. Secara legal, semua orang boleh dapat. Tapi untuk bisa dapat harus ada syarat. Nah, tidak setiap orang punya syarat. Sebagian yang tidak punya syarat menyebabkan dia tidak punya akses. Meskipun dia punya hak. Itu akses tuh. Satu lagi aset. Aset itu adalah sesuatu yang dimiliki secara pribadi. Bukan milik bersama, tapi bisa dimiliki secara pribadi. Oh ternyata miskinnya Riza bukan sekedar kurang uang, tapi juga kurang mampu untuk memanfaatkan akses pasar, kredit, teknologi, pendidikan, pengetahuan, network. Tapi juga dia kurang punya aset. Apa? Gak punya tanah. Kalaupun tanahnya sempit. Gak punya rumah. Kalaupun punya rumahnya gubuk. Aset. Dia kurang punya aset. Itulah menyebabkan dia miskin. Nah, BP Taskin ingin mengatasi kemiskinan dari ketiga aspek itu. Nah, kalau sekedar bagi-bagi uang, saya katakan hampir gak ada problem. Begitu kita bicara bahwa untuk menyejahterakan Reza, aksesnya harus dibuka dan syarat minimum yang harus dipunya harus kita tingkatkan. Yuk kita kasih akses yuk pada makanan bergizi yang bisa didapat. Kita kasih akses yuk pada pendidikan yang berkualitas. Kita kasih akses yuk pada teknologi. Ya, teknologi apa? Ada. Ternyata di dunia sudah ada AI, open source. Misalnya. Akses. Itu akses. Satu akses. Pendidikan, yuk akses kesehatan. Bisa ngecek kesehatan gratis. Sesuatu yang mungkin hanya kelas menengah ke atas aja yang bisa. General check up. Sekarang orang miskin seperti Reza bisa melakukan general check up tiap tahun. Biasanya hanya orang-orang kaya saja yang biasa. Betul. Jadi orang miskin, pemulung, tukang beca, tukang bajai bisa general check up tiap tahun saat ulang tahun. Wah, orang udah mulai mikir nih. Ini udah ganggu
ganggu tatanan nih. Kedua, kurang aset, lebih gawat lagi. Kurang aset tanah. Wah, dia ada sekelompok orang, segelintir orang punya tanah ribuan hektar. Betul. Puluhan ribu hektar. Enggak, kasih sebagian jadikan asetnya Riza. Aset apa lagi? Perusahaan sahamnya milik segelintir orang. Enggak, kita kasih dia aset dalam bentuk apa? Sisa hasil usaha dalam bentuk badan usahanya koperasi. Sehingga orang miskin seperti Riza, selama dia menjadi anggota, dia bisa dapatkan dividen tiap tahun dari sisa hasil usaha itu. Sesuatu yang tadinya hanya dimiliki oleh para pemegang saham. Oke? Ya. Ini udah beda nih. Ketika urusannya udah akses dan aset, disitulah siapapun pemerintahannya yang mau menyelesaikan kemiskinan dengan mengutak-atik akses agar dikasih ke orang miskin dan mengutak-atik aset juga dikasih orang miskin, disitulah orang ini tidak lagi dilihat sebagai orang baik. Ini orang bahaya untuk kita. Betul. Kira-kira gitu. Abang kan salah satu vokalis kayak Ardhito Pramono ya. Mirip-mirip soalnya. Banyak teman-teman Gen Z bilang waktu muda mirip banget gitu. Waktu muda. Sama-sama vokalis kan? Oh ya, dulu vokal ya. Gak dulu saya konsonan aja. Oh, konsonan. Karena kalau nyanyi saya huruf mati semua aja gak keluar. Bukan diri huruf mati semua gitu kan. Nah, aku ngelihat Bang pas krisis terjadi. Yap. Jutaan, puluhan orang tuh jatuh dalam jurang kemiskinan sesuai openingku tadi. Dan hampir selama 30 tahun ini angkanya ya perlahan-lahan kemiskinan menurun. Nah, tapi saya ingin mencoba bertanya ke Mas Budiman soal intervensi apa yang akhirnya yang jadi pembeda di waktu Pak Prabowo, masanya Pak Jokowi, masanya Pak SBY atau masa sebelumnya. Karena kayak kita ngelihat angkanya nggak terlalu turun drastis. Ya itulah kenapa intervensi adalah salah satu bikin BP Taskin. Uang keluar banyak nih, tapi menurun, tapi kurang signifikan kan, kurang drastis kan kata Riana. Kenapa ada BP Taskin? Karena ketika yang diselesaikan hanyalah kurang uang cash, ya dengan bansos, BLT segala macam kan, ternyata pengurangannya ada pengurangan, tetapi tidak drastis. Makanya kita masuk ke akses dan aset. Ini adalah intervensinya. Bahwa kemiskinan harus dientaskan dengan membuka akses dan mendistribusikan aset. Membuka akses pendidikan, sekolah rakyat, sekolah unggulan Garuda, cek kesehatan gratis, 3 juta rumah per tahun bagi warga yang tidak punya rumah. Oke? Termasuk akses makan bergizi yang free, yang bergizi, nutritious meal, makanan bergizi itu sesuatu yang ironinya diproduksi petani, sayurnya, kentangnya, telurnya, tapi belum tentu dikonsumsi oleh anak-anaknya. Karena petani itu harus cari margin biar jual, sehingga anaknya tidak merasakan kualitas produk pertaniannya, karena dia ada kebutuhan uang. Dia mau cari margin, mau cari untung. Anaknya dikasih produk KW2, KW3 yang belum tentu dinikmati dari kebun sempit milik orang tuanya. Ini kan ironi. Jadi ibaratnya seorang penjual nasi goreng, anaknya sendiri nggak pernah menikmati nasi goreng bikinan orang tuanya, ya, karena mau dijual. Dia dikasih nasi yang lebih tidak berkualitas. Kira-kira begitu. Lingkaran ini saya pernah katakan di sebuah podcast, lingkaran setan. Kenapa? Rian. Ya. Lingkaran setan kemiskinan. Ya, karena uang cenderung hanya datang pada mereka yang sudah punya uang. Aset cenderung datang yang sudah punya aset. Akses datang pada orang yang sudah punya akses. Uang hanya datang pada orang yang sudah punya aset. Uang hanya datang pada orang yang sudah punya akses. Akses hanya datang pada orang yang sudah punya uang. Aset hanya datang pada orang yang sudah punya uang. Jadi tidak memiliki salah satu, nggak bisa masuk di lingkaran itu. Satu nggak masuk, maka kamu terpelanting. Dari lingkaran akumulasi kesejahteraan. Betul. Karena modalnya nggak ada, kamu nggak ada punya. Nah, Pak Prabowo dengan program-program tadi, makan bergizi, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, perumahan segala macam, ingin rakyat punya akses sekolah bagus. Nanti setelah akses bagus, dapat pendidikan bagus, dapat ilmu, dia bisa cari uang. Orang bagaimana dikasih aset rumah agar dia dari rumah itu nanti bisa memanggil uang.
Jin aja dipanggilnya pakai menyan kan, kira-kira kan. Jin aja dipanggilnya pakai menyan gitu kan, kira-kira ya. Jelangkung juga butuh pengorbanan, jelangkung tuh ya. Apalagi kemudian mau nyari motor. Nah, lingkaran inilah yang berputar-putar selama puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun bahkan. Tapi kita nggak usah jauh-jauh ke zaman Majapahit, ya. Kita gak usah ke zaman Pagaruyung. Kita mulai dari Republik Indonesia saja deh. Ini lingkaran ini muter-muter. Nah, oleh Pak Prabowo ini mau diputus, mau dipapras. Nah, ketika dipapras dan diputus inilah saya koreksi kalau saya salah. Pak Prabowo adalah satu-satunya presiden di Republik Indonesia yang belum 2 tahun memerintah langsung ingin dijatuhkan. Berarti terlalu berbahaya untuk pemangku kepentingan. Terlalu berbahaya untuk penjaga lingkaran setan. Oke. Terlalu berbahaya untuk para penjaga lingkaran setan. Bang. Kira-kira gitu tuh. Berarti masuk di barang kan? Ya, masuk barangnya. Cepet ngomong ini soalnya nih. Biar supaya anak muda juga sadar, Gen Z. Anda mau menjadi bagian dari penjaga lingkaran setan ini, atau Anda mau ikut memutus lingkaran setan ini? Take it or leave it. Oke. To be or not to be, Anda menjadi bagian dari penjaga lingkaran setan ini atau menjadi bagian dari yang akan menerabas lingkaran setan ini. Bang, berarti dari gambaran Abang yang saya tangkap ini sebenarnya BP Taskin ini mirip-mirip cita-citanya Soekarno, Bang. Apa tuh? Kalau Soekarno senang sekali kan kalau cerita Soekarno. Serius, Bang. Kalau Soekarno ini sering meneriakan bahwa kita harus menjadi penyambung lidah rakyat, berarti BP Taskin ini adalah penyambung hak orang miskin. Dua arah sih kita. Iya. Kita sebagai anak buah presiden, kita penyambung lidah Pak Prabowo. Iya. Dan kepada rakyat. Kebetulan dari rakyat kepada Pak Prabowo, kan kira-kira gitu. Kebetulan cita-cita Pak Prabowo tadi adalah untuk menghancurkan lingkaran setan kemiskinan itu. Betul. Tapi saya punya 2 pertanyaan yang agak skeptis, Bang. Pertama, apa jaminannya bahwa itu tidak akan menciptakan lingkaran setan baru? Oke, bagus. Apa garansinya, Bang? Terus yang kedua begini, ternyata tesisnya Abang tentang akses dan aset itu kan dia punya prasyarat awal bahwa orang itu harus punya kesadaran yang cukup untuk menyadari bahwa dia harus punya akses, dia punya hak atas akses dan punya hak atas aset. Betul. Bagaimana pada orang-orang yang kesadarannya belum sampai di situ? Ya. Apa yang BP Taskin punya? Apakah BP Taskin punya rencana nyentuh ke level itu ya? Punya planning untuk orang-orang yang seperti itu, Bang? Yang pertama, bagaimana mencegah ketika setan lama pergi, tidak setan baru tidak datang. Betul itu, Bang. Itu, Bang. Betul. Gini, kalau dalam filsafat ilmu pengetahuan, tugas manusia itu, ya, tugas peradaban itu menyelesaikan masa lama. Apakah untuk menyelesaikan seluruh persoalan? Tidak juga. Tidak. Karena kalau kamu selesaikan masalah dan kemudian gak ada persoalan, artinya kamu mati. Betul. Bener gak? Betul, Bang. Hanya orang mati lah yang tidak punya persoalan hutang piutang kan? Jantungnya flat. Jantungnya flat. Iya. Anda menyelesaikan masalah lama untuk memberi kesempatan masalah baru lahir. Oke. Nah, sekarang gimana? Dialektis dia, Bang. Dialektis. Jadi masalah selesai. Sebagai Anda lulus SD kelas 6, bukan kemudian saya tuh gak belajar lagi. Anda akan dihadapkan pada persoalan fisika. Tinggal lanjut. Betul. Kita lulus SMP, Anda akan selesai ada pelajaran SMP fisikanya. Anda masuk SMA agar Anda dapat persoalan fisika yang lalu jauh lebih sulit. Ya. Betul tidak? Betul. Atau gini, atau mau kita berpikir gini aja. Udahlah, kita tetap aja di SMP agar soal fisika yang mudah terus. yang diajarin tahun lalu, kita belajar lagi. Ya sama aja tinggal kelas dong. Betul. Nah, jadi tugas kita adalah bagaimana menjamin. Tidak, kalau Pak Prabowo mengatakan tidak ada presiden yang punya tongkat Nabi Musa, satu masalah selesai dalam sekejap. Kalau saya mengatakan tidak ada siapapun juga menyelesaikan soal untuk menghilangkan sama sekali persoalan. Kita ingin bangun peradaban, kita ingin majukan peradaban karena kita ingin dapat PR dan persoalan baru yang lebih berkualitas. Ya. Yaitu apa? Kalaupun tadi ada lingkaran setan, ada gak jaminan lingkaran setan baru? Gak ada. Tapi setan jenis apa? Kalau kemiskinan kemarin diakibatkan oleh lingkaran setan, elit ekonomi yang ekonominya sekedar tebang, gali, jual bahan mentah,
Ya, betul itu. kemudian kita ingin transformasikan menjadi masalah industri, kita minimal kalau ada setan baru, setannya lebih cerdas. Setannya inovasi. Setannya adalah teknologi. Setannya adalah berbasis riset. Nah, kalau setannya berbasis riset, kita ngelawannya juga harus pakai teknologi, harus pakai inovasi. Artinya apa? Kita menemui persoalan baru dengan lebih keren. Kan begitu. Seperti persoalan fisika kelas 1 SMP akan dihadapkan dengan persoalan baru fisika di SMA dan di kuliah mungkin. Kira-kira begitu. Itulah peradaban, kan begitu ya? Pasti Bang. Jadi orang satu peradaban, satu bangsa adalah kemenangan itu menunda kekalahan. Kekalahan itu adalah menunda kemenangan. Hidup adalah tentang penundaan-penundaan aja. Siap. Sampai putusan final mati. Kalau udah putusan final mati kita gak nunggu apa-apa lagi tuh. Ya kan? Jadi kalau kamu menang hari ini kamu nunda kekalahan. Kalau kamu kalah hari ini kamu nunda kemenangan. Ya terus aja gitu. Tapi setidaknya naik terus nih. Di babak penyisihan kita nunda kekalahan. Masuk babak 16 besar nunda kekalahan. Masuk babak 8 besar nunda kemenangan. Masuk semifinal nunda kemenangan. Nunda kekalahan. Nah di final nanti bagaimana PSG lawan Arsenal? Ya kan? Ya kan itu. Ada persoalan nanti tahun depan bertanding lagi. Bayern Munchen gitu, balas dendam ke PSG. Dan saya ingin mengatakan itulah kemajuan. Jadi jangan minta jaminan apakah tidak ada lahir lingkar setan baru. Kita harus mengantisipasi lahirnya setan lebih cerdas agar kita bisa jadi manusia yang lebih cerdas. Oh, paham. Paham ya? Kita get real aja. Ya, saya gak mau bullshitting. Siap. Pak Prabowo juga gak mau bullshitting. Berarti garantinya adalah kita menjadi lebih maju. Betul. Ya. Dengan persoalan yang lebih keren. Oke. Menangnya keren, kalahnya juga keren. Kalau yang sekarang aja nih, menang pun sekarang nih ya, menangnya gak keren. Oke. Kalau kita tuh menang hari ini melawan sekedar kemiskinannya, ada karena kurang uang, dan kita bagi uang, gak ada orang miskin karena orang pegang uang cash. Menang sih, tapi gak keren. Lebih baik kalah yang keren daripada menang yang gak keren. Benar gak? Betul Bang. Tapi cara itu akhirnya masih akan kayak Apa tuh? benar-benar kita lihat ya, kayak banyak sekali terutama di 2024 kemarin cara-cara untuk kayak bagi-bagi, kemudian ada yang ngasih amplop untuk milih pemimpin. Oke. Kita kemarin persoalannya adalah bertahun-tahun pemilu pakai apa namanya? Serangan fajar. Uang cash Di waktu maghrib. Serangan fajar di waktu maghrib ya. Udah kebalik-balik tuh ya. Serangan fajar di waktu maghrib. Oke, kita selesaikan masalah itu. Masyarakat sudah tidak lagi butuh uang cash. Mungkin persoalan besok adalah soal pemilihan. Mungkin bukan karena uang cash. Anda ditentukan oleh algoritma media sosial. Persoalan nggak? Persoalan. Muncullah hoax, ya kan? Persoalan nggak hari ini? Persoalan kan? Tapi setidaknya hoaxnya, setidaknya manipulasinya berbasis algoritma, berbasis digital. Orang belajar. Nah, selalu ada. Sekarang gini deh. Saya kemarin baru nonton satu video learning by googling. Kenapa sekarang mayoritas generasi Z di seluruh dunia pro China? Oh iya. Ada kan? Koi 24 jam lalu. Kenapa mayoritas generasi Z pro China? Bahkan di Indonesia. Bagi mereka demokrasi ribet. Saya pernah tanya anak saya. Dia kuliah di Cina. Kemarin waktu pemilu dia udah ikut 17 tahun. Ya apa sih milih presiden? Hasilnya gimana sih? Kalau ada presiden baru emang hasilnya lebih baik. Anak saya. Dia kuliah di Cina loh. Kenapa emang ya? Aku tanya, aku mancing. Putih lebih suka kita 5 tahun milih presiden langsung, atau di Cina milih presidennya pimpinannya nggak pakai pemilihan langsung? Ya dia gampang lihat aja. Oke, kampusku di sana, kota-kota di sana bersih, nggak ada pengemis. Ya, saya nggak bisa salahkan. Saya nggak bisa salahkan. Tapi itu kita diskusi, bukan berarti saya nggak akan menjudgment dia. Tapi saya diskusi. Ternyata dikonfirmasi oleh tadi video tadi di YouTube channel tadi. Rupanya seperti itu fenomena Z, termasuk Indonesia. Nah ini gimana? Sementara saya ayahnya berjuang untuk demokrasi nih, berarti jangan-jangan salah. Saya nggak mau disalahkan anak saya dong. Ya dong, saya nggak mau disalahkan anak saya. Saya masih agak feodal dikit. Nggak, tapi saya kasih pemahaman. Oke. Demokrasi kita belum sempurna. Gimana kalau kita gabungkan dengan sesuatu yang Cina punya, yaitu meritokrasi. Meritokrasi.
orang naik ke pemimpinan berdasarkan kualitas diri. Kalau demokrasi, orang naik ke pemimpinan berdasarkan kuantitas. Disukai, kuantitas populer, kuantitas elektabilitas. Ya. Gimana kalau kita gabung dengan kualitas? Kalau meritokrasi pakai kualitas, kalau demokrasi pakai kuantitas. Itu harus pahami. Anda menurut demokrasi artinya adalah kepemimpinan ditentukan oleh kuantitas. Kalau Anda pakai meritokrasi, kepemimpinan ditentukan oleh kualitas. Kita akui kan? Nah, gimana? Mungkin nggak digabungkan keduanya? Itu PR baru tuh. Ya. PR baru tuh. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kita dapat PR serumit ini karena kita udah pernah menyelesaikan PR tahun 98. Kita pernah menjelaskan PR 98. Betul. Melawan otoritarisme untuk demokrasi. Betul. Dan kita mengalami demokrasi selama 25 tahun ini. Dan kita setelah 25 tahun baru kita tahu ada yang kurang demokrasi. Oh, butuh meritokrasi. Kita berpikir dialektisnya begitu ya. Bukan zero sum game. Bukan zero sum, bukan satu harus memusnahkan yang lain. Bukan cacing-cacing naga-naga ini. Apa? Bukan cacing-cacing naga-naga. Bukan cacing-cacing naga. Ya. Tapi kembali kepada persoalan tadi, Presiden Prabowo adalah presiden yang saya kira satu-satunya di Republik Indonesia yang belum 2 tahun langsung disuruh turun. Pada saat dia lagi bikin sekolah rakyat, lagi bikin MBG, ada kesalahan, ada kekurangan, silakan. Apakah langsung turun ya? Iya. Masuk kayak ngejar setoran gitu kan ya? Mau masuk bentar, masuk. Aku ngeliat gamenya Pak Prabowo ini, koreksi juga Mas Bud kalau salah. Memang mainnya long term gitu. Dan orang akhirnya kayak marahnya di short term karena anggaran yang benar-benar dikeluarin tuh yang nggak bisa dibaca sekarang datanya nih. Kayak misalnya ada beberapa data yang kayak misalnya ini benar-benar nyampe nggak ya ke pemenuhan gizi, beneran nyampe nggak ya ke daerah-daerah, dan pembangunan sekolah rakyat juga belum, sekolah Garuda belum merata, koperasi dan segala itu kan long term ya. Nah sementara ada kekurangan kan? Kekurangan dan ketakutan. Ya menarik. Saya suka istilah nih. Ada orang protes karena 2 hal. Melihat secara objektif melihat ada kekurangan, dan ada yang secara subjektif ketakutan. Ya. Nah yang kita selesaikan adalah yang kekurangan, yang objektif. Makanya Presiden Prabowo sudah menutup 1.000 lebih dapur. Oke. Karena memang objektif. Objektif ada kekurangan, ada penyelewengan, memang objektif. Kalau yang objektif ya ditindak. Ya. Kalau ketakutan, nah ini menarik. Kalau ketakutan ada soal persepsi ya. Diskusi dengan Reza, dengan Rian di sini, dengan generasi Z adalah apa sih membuat orang takut? Takutan itu apa? Akar objektif ketakutan apa? Ketidaktahuan. Nah, pintar kamu. Saya suka. Persis saya mau ngomong gitu. Jarang orang ngomong itu. Bahwa takut akar objektif adalah ketidaktahuan. Ya. Makanya tidak ada planning yang bisa disusun. Ya, ketidaktahuan. Kamu dulu gaulnya sama anak PRD ya di Makassar. Salah satu. Anak PRD dulu biasanya memang cara berpikir cepat gitu kan. Kayaknya. Cara berpikir cepat. Anak PRD itu walaupun bertahun-tahun gak ketemu, kita tahu apa yang dia pikirkan. Dan kita tahu jalannya kemana. Karena itu kita latihkan. Kami dulu melatih zaman gerakan. Apa guru saya? Kalau kamu takut, ya. Tahu nggak kalian takut apa ngelawan Soeharto? Takut. Lawan Orde Baru takut. Ya. Karena kamu nggak tahu bahwa ada titik-titik lemahnya. Gitu kan? Ketidaktahuan ini mau kemana nih? Makanya saya sebagai pembantu Pak Presiden dan juga ada beberapa menteri yang lain diminta untuk menjelaskan. Menjelaskan apa? Apa yang ditakutin? Bahwa bener apa ketidaktahuan jangka panjang? Kita ini terlalu sering short term. Ya. Indonesia ini segala sesuatunya short term is. Kalau bahasa sehari-harinya jalan pintas. Dikasih permen yang langsung manis di mulut. Obat penenang mungkin ya Bang. Obat penenang manis di mulut, padahal gulanya mungkin gula apa? Rafinasi ya. Bahwa ada permen mengkilat padahal zat pewarna. Kita udah lama nih kayak gini nih. Pak Presiden ingin mengajak kita menikmati sesuatu yang mungkin getir di awal, tapi kalau kita nikmati dalam enak, nikmat, sehat. Kira-kira gitu. Nah, pendidikan, gizi, itu adalah 2 hal yang nggak bisa panennya tuh dilihat besok. Ya, setuju. Nggak bisa dikasih pagi ini, sore nanti kemudian berkembang jadi cerdas. Ya, nggak bisa. Nah, cara berpikir short term ini, ruang ini yang dimanfaatkan untuk ngaduk-aduk emosi, ketakutan. Padahal ini
yang dilakukan Pak Prabowo ini satu generasi baru bisa ketahuan. 25 tahun. Satu generasi. Ya kan? Tapi kalau kita nggak lakukan ini, ya akan terus-menerus kita apa? Mengejar tulang yang ditaruh di ekor kita. Kalau kita ada anjing, ngejar tulang. Tulangnya deket sih. Tapi begitu anjing ngejar, tulangnya juga ikut ke depan. Nggak pernah terakhir. Nah, kita selama cara berpikir short term cara berpikir jangka pendek adalah seperti seekor anjing dikasih tulang digantung di kayu diikat di ekor anjing. Anjing melihat bahwa tulangnya itu hanya sekitar 5 cm dari mulutnya. Dia kejar tuh tulangnya. Wah, masih di depan gua. Tapi begitu dia ngejar menjauh juga tulangnya. Pak Prabowo ingin memutus itu. Bang, sedikit Bang. Ya. Orang pertama kan yang kemudian membedah demokrasi itu dalam literatur dan mengkritik demokrasi habis-habisan pada persoalan kualitasnya itu kan Aristoteles, Bang. Socrates. Bukan Bang, Aristoteles dalam bukunya Politics. Politics. Tapi Socrates yang pertama dalam dialog. Socrates itu dia melawan sofisme. Sofisme ya. Omong kosong. Persoalannya adalah Politicsnya Aristoteles kan punya buku pengantar Bang. Judulnya Etika Nikomakia. Etika Nikomakia adalah konsep teoritik yang kemudian ditulis Aristoteles tentang apa kualitas yang harusnya dicapai untuk orang yang kemudian duduk di politics. Iya, betul. Aristoteles punya penekanan satu hal bahwa ini bukan hanya soal kemampuan teoritik menjelaskan sesuatu, tapi juga ada yang dimaksud dengan kebijaksanaan tindakan atau pronesis bahasanya Aristoteles. Nah, saya ingin bicara seperti ini Bang, bahwa kan kita tidak harus berpikir bahwa semua kritik tentang MBG itu pasti membenci. Oh iya. Tidak. Sangat. Tapi kan yang kita kritik ini adalah efektivitas penggunaan anggaran yang tidak rasional Bang. Gimana tuh? Pengadaan Zoom meeting, kaos kaki, laptop. Karena kan sekarang terbuka datanya di Inaprok Bang. Ya di situ ya. Di situ Bang. Jadi mungkin catatan ini bisa disampaikan bahwa kita tidak mengkritik di wilayah itu. Terus begini juga Bang. Saya kan juga baca Marx Bang, sebagai muridnya Abang dan juniornya Abang di jalanan ini Bang. Nah, saya akhirnya justru berpikir begini hari ini ketika saya lihat konteks Indonesia. Marx ini kan kemudian menyusun teorinya dalam konteks ruang dan waktu. Pada waktu itu revolusi industri, Berlin semua pekerja. Revolusi industri pertama. Di Berlin semua orang bekerja sehingga masyarakat cuma dua, pemilik faktor produksi, penguasa faktor produksi dengan orang yang tidak menguasai faktor produksi. Tapi tidak ada pengangguran Bang di situ Bang. Nah, sedangkan Indonesia, kita sebenarnya belum pantas juga berbicara tentang teori sosialis gitu. Karena kita masih banyak yang pengangguran juga banyak gitu. Bahkan untuk disebut pekerja pun belum pantas Bang. Saya mau bilang sama Reza, Pak Prabowo ketika berbicara sekolah rakyat, ketika berbicara cek kesehatan gratis, ketika berbicara soal makan bergizi gratis, kata siapa itu untuk sosialisme? Mungkin kalau koperasi iya. Kalau koperasi iya. KDKMP mungkin itu untuk memberikan dasar-dasar sosialisme pemikirannya ayah kandung beliau ya, Profesor Sumitro. Tapi kalau makan bergizi gratis sekolah rakyat itu membuat masyarakat bisa hidup dalam sistem ekonomi pasar dengan kapasitas dan pengetahuan yang layak untuk bertarung di pasar. Bentuk intervensinya ya. Intervensi negara agar kapitalisme lebih fair. Untuk melevel up ini. Level up lebih fair. Mungkin tidak menghasilkan keadilan sosial. Seharusnya. Tapi melahirkan fairness. Berarti Pak Prabowo ingin menciptakan arena yang fair dulu nih. Menciptakan arena yang fair dulu karena kapitalisme gak fair. Hari ini kapitalisme ini campur feudalisme. Kapitalisme campur oligarki, kapitalisme campur kartel. Tidak terjadi yang namanya mekanisme pasar. Pak Prabowo ingin menciptakan fairness. Jadi kapitalisme yang ingin menciptakan fairness. Fairness itu keadilan, bukan keadilan sosial, tapi apa ya? Fairness. Saya melihat ini Bang. Sportif lah gitu. Saya melihat influence-nya John Rawls dalam teori keadilan di sini. Ini keadilan sebagai fairness, bukan keadilan sebagai social justice. Betul. Koperasi keadilan sebagai keadilan sosial. Betul. Keadilan dalam rangka sila kelima. Keadilan sosial sebagai surat Indonesia. Tapi kalau bang saya makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis,
3 juta rumah per tahun. Koperasi nelayan, desa nelayan Merah Putih. Kampung nelayan Merah Putih. Itu terutama adalah fairness dulu. Itu fairness dulu. Karena apa? Karena yang lainnya tidak bicara alat produksi. Yang bicara alat produksi kan cuma koperasi. Kalau koperasi keadilan sosial. Keadilan sebagai social justice. Karena bicara sudah alat produksi, bentuknya alat produksi koperasi, bukan korporasi. Ya kan? Koperasi jelas, rakyatnya punya saham, sisa hasil usaha. Tapi kalau misalnya sekolah rakyat makan bergizi gratis kan bukan bicara saham ini bagi masyarakat, bukan aset, akses. Nah, kembali pada soal perdebatan kita tadi, bukan perdebatan, obrolan kita. Ada nggak mendebat kan? Gak apa-apa sih. Akses dan akses. Dibukanya akses adalah menciptakan fairness untuk membuat kapitalisme lebih fair. Akses. Kalau distribusi aset menciptakan keadilan sosial. Itulah bibit-bibit sosialisme. Itu bedanya aset dan aset. Kira-kira begitu ya? Ya. Teorinya ya. Nah, aku masuk soal game yang dimainkan kan benar-benar long term ya, Mas Bud. Dan long term. Ada satu hal yang sedikit menggelitik saya bahwa akhirnya dalam perang algoritma ini yang hitam putih gitu. Dan ketika misalnya aku pengen coba ngobrol soal memberikan bahwa nggak begini loh, bahwa ini sebenarnya gamenya begini loh, itu tuh akhirnya resisten ketika terjadi percakapan di sosial media. Dan itulah yang akhirnya aku lihat ini benangnya kenapa cerita-cerita Mas Budiman ini nggak begitu nyampe populer ke grassroots, ke teman-teman yang akhirnya punya engine untuk menjelaskan bahwa ini tuh benang merah loh. Kenapa ada kampung nelayan? Kenapa ada sekolah rakyat, sekolah Garuda, MBG? Ini tuh nggak kehubung, Mas Bud. Sehingga kayak kita kebingungan apa yang sebenarnya mau dibangun dengan situasi yang sekarang. Orang hari ini masih kesulitan nyari pekerjaan dan karena tidak ada bisa dibilang narasi ini nggak nyambung gitu. Saya pertama koreksi, algoritma kita tidak mengatakan hitam itu hitam itu hitam, putih atau putih. Enggak. Algoritma kita mengatakan yang hitam dipersepsikan putih. Kembali justru yang putih dipersepsikan hitam. Itu namanya hoax. Hoax itu adalah yang hitam dipersepsikan putih. Itu kekuatan propaganda yang kemudian kata-katanya diproduksi dari algoritma, pemahaman atas pembacaan algoritma, data subjek ya, persepsi. Kata propaganda begini. Anda tahu propagandis paling hebat itu siapa? Propagandis paling hebat yang kita pertama kali dengar dalam hidup kita. Agama. Enggak. Ibu kita dan suster. Oh iya. Coba Reza. Reza waktu umur berapa, balita, disuntik. Terus ibu yang ngomong, aduh Reza yang cantik, cakep, dikasih permen, terus susternya digigit juga. Kayak digigit semut. Ketawa si anak itu, Reza ketawa tuh. Padahal pantatnya lagi ditusuk. Katanya kayak digigit semut, padahal buaya. Padahal gitu. kalau nggak diomong itu pasti nangis anak itu. Tapi karena ibunya, aduh anakku cakep, macam susternya juga, gitu kan kasih permen. Padahal lagi disuntik, dia nggak nangis, ketawa dulu, baru kemudian setelah itu nangis ya setelah itu ya. Itulah cara kerja propaganda. Cara kerja propaganda kayak gini. Faktanya baik, tapi karena kamu diasuh banyak propaganda, tiba-tiba fakta yang baik ini jadi nggak punya arti. Jadi nggak punya arti nih. Aku dapat makan bergizi gratis. Aku makan bergizi gratis. Anaknya, bapaknya, ibunya punya SHU di Koperasi Desa Merah Putih. Pamannya nelayan, punya kampung nelayan Merah Putih, ada cold storage-nya, ada kapal yang mulai bisa berlayar ke laut dalam, ya. Kemudian dapat 3 juta rumah. Fisik ya. Fisik nih. Fisik bagus. Tapi ketika Anda ke makam propaganda, digiring untuk mengatakan bahwa ini makanan ini beracun. Rumah flat apartemen untukmu membuat hidup bertetanggamu tidak berjalan. Membuat kamu tidak dekat dengan alam karena rumahmu berada di langit. Kapal modern di kampung nelayanmu membuat hilangnya tradisi. Kapal pinisi bisa hilang. Karena pakai kapal modern. Padahal untuk kesejahteraan rakyat. Cold storage membuat makanan ikannya nggak ikan segar lagi. Ya kan? Betul. Ada salahnya aja dah pokoknya.
Ada salahnya aja. Itulah propaganda. Kemudian tiba-tiba menganggap bahwa semua itu ini bullshit, salah. Kamu tahu kekuatan propaganda seperti apa? Saya contohkan. Agitasi dia Bang kan. Agitasi propaganda. Jadi satu anak masuk sekolah, anaknya pemulung, masuk sekolah rakyat. Dapat sepatu. Dia jalan, kalau sekolah di asrama ya. Ya udah, sekolah rakyat misalnya, jalan dari tempat tidurnya menuju ruang sekolahnya. Ada sepatu. Kamu tahu agitasi propaganda akan bekerja seperti apa di era medsos sekarang? Ya. Kameranya disorotkan pada sepatu si anak. Tadinya sepatunya bersih, kemudian jadi berdebu. Tadinya bukunya rapi, tapi sekarang sering dibaca jadi lecek. Kamera buzzer akan nyorotin sepatu si Rizal Cilik kok jadi kotor, bukunya rapi kok jadi lecek. Dibesarin lah itu. Kok bajunya yang rapi jadi kusut. Dibesarin, wah bajunya Riza kusut. Sepatunya berdebu. Di zoom, diviralin, dikomentarin. Bukunya yang rapi jadi lecek. Wah, sekolah rakyat ternyata membuat Riza jadi anak kumuh, kusut, berkeringat. Besarin, diviralin, dibikin hashtagnya, dibikin percakapan dengan algoritma, komentar, belum tentu manusia yang berkomentar. Oh iya nih, sekolah rakyat ternyata bikin fisiknya Riza yang tadi rapi, rambutnya jadi acak-acakan, bukunya jadi lecek, sepatunya jadi berdebu. Lupa tuh bahwa sepatu berdebu itu karena kamu pakai jalan untuk mendapatkan ilmu. Betul. Buku lecek itu kamu pakai, kamu buka karena kamu sering baca. Dilupakan tuh pantas mendapatkan ilmunya. Sekolah rakyat membuat manusia jadi lecek. Ya. Dan itu karena itulah Prabowo harus jatuh. Kira-kira gitu kan logikanya kan? harusnya dibalik Bang. Kalau kita bilang, oh karena itulah sekolah rakyat menghasilkan Albert Einstein baru. Nah itu namanya framing. Yang tadi saya kata itu framing. Counter framing aja kan. Counter framing. Nah tapi framing itu gak bisa di counter. Kamu harus buat framing yang lebih besar. Iya. Nah tapi yang saya paham ya. Paham. Algoritma itu bekerja seperti itu ya. Jadi hitam dianggap putih dianggap hitam. Ya manipulasi. Itu namanya manipulasi seperti ibu kita. Ya, merayu-rayu kita, membujuk kita, memuji-muji kita supaya kita diam gak nangis saat kita disuntik waktu kecil. Ya kan? Itu propaganda tuh. Oke. Paham Bang, paham. Itu cara pekerjaannya. Aku ngeliat juga ya Mas Bud, di era infokrasi hari ini ya ada satu rezim yang memang kayak udah ngekontrol narasi. Nah, yang aku lihat program long term ini kan sebenarnya kelihatan Bang visinya. Tapi kayak beberapa kayak misalnya ini aku langsung aja kayak yang aku konsumsi setiap hari kayak misalnya dari beberapa kayak misalnya badan komunikasi, mungkin komunikasi ke presiden, itu tuh yang selalu di-share adalah informasi. Sehingga informasi ketemu informasi ya orang kebingungan. Sehingga yang dia lihat tuh potongan puzzle, bukan gambar utuh ini kita mau kemana. Ya. Nah, dan saya pengen coba narik satu garis lurus terutama masuk hari ini ke percakapan anak muda. Banyak anak muda yang kemudian di sini-sini juga kayak lu kurang kerja keras gitu. Banyak anak muda yang hari ini kayak begitu kerja keras tapi susah naik kelas. Nah, ini permasalahannya Mas Bud, masalah mental atau memang sistem yang hari ini bikin anak muda mentok gitu. Sistem yang kayak bikin kita hari ini yang nggak bisa naik kelas gitu, terhimpit. Sistem. Oke. Karena itu Pak Prabowo bikin BP Taskin. BP Taskin gini, pengentasan kemiskinan itu selama sudah terstruktur. Ada strukturnya Kementerian Sosial, ada strukturnya dulu TNP 2K, ada program PNPM, sudah terstruktur. Sudah masif, sudah ratusan triliun penerima bansos, penerima BLT, masif nggak? Masif. BP Taskin lahir untuk membuatnya sistematis. Selama hanya terstruktur dan masif, tapi kurang sistematis. Nah, BP Taskin ingin memberikan kontribusi pengatasan kemiskinan yang sudah terstruktur, sudah masif, tapi belum sistematis. Karena kita melihat bahwa persoalan kemiskinan lahir juga dari sistem ekonomi yang tidak adil. Sistem yang disebut oleh Rian tadi menyebabkan pekerja keras tidak naik kelas. Betul tidak? Ya. Itu. Makanya dengan adanya koperasi, kerja kerasmu menghasilkan SHU, tapi kerja keras bersama. Dengan adanya kamu nelayan, kerja kerasmu ke laut, capek sama, tapi
jangkauan pelayarannya lebih tinggi, lebih jauh karena pakai kapal modern. Kemudian kerja kerasmu membuat ikan itu tidak harus dijual habis hari ini karena disimpan di cold storage. Dan itu diakses, dimiliki bersama oleh nelayan miskin. Ya. Jadi persoalan-persoalan kemiskinan ini rupanya tidak cukup populer Nah, di dalam perbincangan kelas menengah kita. Itu, Mas. Karena ada namanya bias kelas. Bagi kelas menengah, makan bergizi itu nggak istimewa. Tapi kenapa pemerintah serius banget ya? Ya bagi dia nggak istimewa. Tapi bagi yang di bawah istimewa. Itu betul. Cek kesehatan gratis, ngapain ngabisin duit cek kesehatan gratis anggaran? Kok mbok untuk yang lain? Loh, bagi orang yang gak pernah general check up, bagi orang miskin itu istimewa. Rumah susun bagi orang yang rumahnya pinggir jalan itu istimewa. Bagi kalian gak istimewa karena punya apartemen di Singapura. ya. Amin. Ya kan? Ini namanya kebenaran berbias kelas. Kebenaran berbias. Iya, kebenaran berbias kelas. Hanya karena kelas menengah tidak melihat kegembiraan rakyat miskin itu sebagai kegembiraan. Ya aku gak merasa gembira. Ya ente gak gembira. Bagi di bawah gembira banget. Betul. Cuman begini Bang, izin. Ya. Makanya saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan anak Z seperti teman-teman ini. Saya suka. Tentang Karena yang lebih tua dari kalian debat kayak gini udah pusing mereka. ini sedikit tentang kelas menengah Bang. Menarik ini Bang, kelas menengah. Ya, gimana? Memang kelas menengah hari ini yang paling berisik. Pertama karena dia adalah kelas yang kemudian punya pengetahuan cukup, punya akses untuk ribut kan gitu. Tapi kelas menengah ini adalah kelas yang kemudian sadar tentang beberapa data. Oh, betul. Tapi kita harus fair Bang bahwa postur APBN kita di undang-undang kita kan harus melihat bahwa dalam postur APBN kita sendiri kita itu adalah negara yang masih bergantung dengan pajak. Karena ada 3 sumber pendapatan di misalnya undang-undang terbaru yang 2006 APBN 2006. Bahkan alokasi penerimaan perpajakan kita di angka 85,40% Bang. PNBP kita cuman rencanakan di angka 14,56% dan hibah 2%. Nah, dari 3.000 triliun yang dianggarkan sebagai rencana pendapatan itu penerimaan perpajakan paling besar sekitar 85%. Dan 44,90% dari pajak penerimaan perpajakan itu adalah PPH Bang. Pajak PPH kan gitu. Nah, teman langsung. Kenapa kelas menengah ribut? Karena kelas menengah sadar bahwa mereka adalah kelas pembayar PPH terbesar dari segi kuantitas. Tapi tidak mendapatkan subsidi pajak karena tidak terlalu miskin untuk menjadi grassroots. Dan tidak mendapatkan tax amnesty karena belum terlalu kaya untuk menjadi elit. Ya betul. Saya tidak mengkritik kelas menengah. Enggak Bang, ini alasan curhatnya. Alasan itu benar. Betul. Dan itu valid. Maksudnya gini, tidak setiap kelas menengah itu kalau berbasis data kritik seperti ini bagus. Betul. Bagus. Yang saya kritik adalah mereka-mereka yang tadi itu keluar dari data, memanipulasi data, ya kan? Kalau yang data seperti bagus, meskipun juga harus dipahamin secara struktural masalahnya di mana. Anda PPH karena Anda punya fasilitas, Anda sudah lulus kuliah. Anda sudah lulus sekolah. Anda merasa rugi karena Anda bayar PPH. Tapi Anda lulus sekolah, Anda lulus kuliah, Anda punya keterampilan. Ini orang-orang ini, orang miskin ini, bahkan untuk rugi pun mereka nggak bisa. Iya betul. Apalagi untuk untung. Karena nggak ada aset yang harus minus. Orang miskin ini bahkan kalian masih mending masih rugi. Orang di bawah ini bahkan untuk rugi pun nggak bisa. Kalau subsidi saya sepakat Bang, tax amnesty untuk atas. Yang di bawah kelas atas ya. Iya. Nah kelas atas. Asumsinya kan begini Bang, negara ini berasumsi bahwa defisit itu adalah agresivitas pembangunan ekonomi. Ini Keynesian ya. Terus dia mengatakan bahwa untuk menjaga stabilitas ekonomi jangan terlalu diperas dulu atasnya. Menurut Bang Budiman gimana? Jadi gini, apa namanya? Pak Prabowo, Pak Jokowi ketika berkuasa 10 tahun fokusnya adalah merombak elit politik. Ya. Kekuasaan bisa untuk semua. Pak Jokowi kira-kira pesannya seperti itu. Aku yang tukang kayu, aku menjadi presiden. Iya sih. Pesannya itu. Betul sih, betul. Ke Pak Prabowo enggak. Dan ini konsekuensi ini sekuensial nih. Iya.
Pak Prabowo fokusnya merobat elit ekonomi. Oh. Nanti setelah Pak Prabowo merobat elit apa, nanti kapan saya kasih tahu. Oh, pantasan musuhnya Pak Jokowi banyak dari politisi, musuhnya Pak Prabowo banyak dari pengusaha. Karena mereka yang terganggu piring makannya. Kamu nyipsim. Memang itu, karena bukan apa-apa. Ini sudah lama ada penyumbatan dalam sirkulasi elit politik. Itu Pak Jokowi. Pak Jokowi. Iya, iya. Pak Jokowi fokus di situ. Ya. Banyak penyumbatan sirkulasi kekuasaan di elit politik. Lu lagi. Kira-kira gitu ya. Presiden baru akhirnya muncul. Pak Prabowo enggak. Setelah Pak Jokowi fokus apa? Kalau Pak Prabowo, aku ingin membuka sumbatan sirkulasi Elit ekonomi. Berharap lahirnya elit ekonomi baru. Yes. Amin. Lahirnya koperasi kan itu. Betul. Lahir KDKMP kan itu. Lahirnya orang-orang cerdas dari kalangan miskin kan itu. Ini satu negara, satu peradaban sejarah bangsa ini nanti ada lagi bagaimana perombakan elit intelektual juga. Suatu saat perlu paradigma revolusi sains Ya. menurut Thomas Kuhn. Betul. Ya sudah ada. Ya. Jadi memang kamu pikir China sampai ke titik ini melewati jalan tol peradaban begitu, penuh pesta, Penuh darah. ya, penuh gejolak. Nah, kita harus meminimalisir darah kita. Iya. Kita harus meminimalisir udah nggak mau lah ya. Betul. Kita nggak mau Jangan gitu sampai lah. ke situ, Bang. Kita ingin penataan semuanya smooth, peaceful, Smooth. konstitusional. Karenanya jangan menciptakan dendam baru. Iya. Taat aja sama prosedur politik. Jangan menciptakan dendam baru. Kalau Pak Prabowo kalah di pemilu nggak akan dendam. Buktinya berapa kali kalah dalam pilpres nggak dendam sama Pak Jokowi. Jatah kalahnya udah habis. Saya dulu berdebat membela Pak Jokowi, memastikan Pak Prabowo kalah. Pak Prabowo nggak dendam sama saya, Betul. ya kan? Kedewasaan berpolitik. Bukan berpolitik. Nah, jangan menimbulkan dendam baru. Mungkin Pak Prabowo nggak akan dendam kalau dijatuhkan tengah jalan. Tapi pendukung-pendukungnya bisa jadi marah. Dan kita akan terus menerus seperti itu. Sekali kamu menjatuhkan presiden tengah jalan, nanti kita terusnya di Thailand. Perdana Menteri dikudeta, Mau kayak gitu terus? Kan nggak bisa. Terus ini maunya apa nih? Jangan-jangan kalian memang ingin membuat Indonesia itu seperti pemanjat pohon pinang di upacara di ini perayaan 17 Agustusan. Udah pas mau nyampe sepedanya, udah pas mau nyampe kaosnya, melorot lagi, ganti lagi, lahirkan lagi tokoh baru, dilahirkanlah tokoh baru. Ya, toko baru yang kemudian populer, pakai survei. Wah, ini bisa nih kita kendalikan, jadikan sesuatu. Maka gitu terus Indonesia. Kan gak bisa kemana-mana nanti, ya. Kalau Anda cinta negara dan Anda cinta pengetahuan, ya, kira-kira begitu. Ya, aku pengen masuk soal gimana akhirnya kayak saya 4 kali Mas Bud diundang ke Cina kemarin. Oke. Dan pertukaran kayak ngelihat dia nunjukin langsung bahwa ada desa yang begitu dulu miskin udah naik kelas semua. Betul. Dan mereka punya narasi besar namanya masyarakat Xiaokang gitu. Hanya dalam waktu 5-7 tahun mereka benar-benar mengintervensi betul soal kemiskinan dan mereka bilang bahwa kita 0%. Ya 0%, 800 juta Ya. hilang orang miskin. Kemiskinannya Ya. bukan hilang. Sejauh mana keyakinan Mas Bud di BP Taskin sebagai kepala badan kita bisa menuntaskan bahkan sampai ke level itu? Ya menurut saya program pengatasan kemiskinan harus struktur, Ya. masif dan sistematis. Harus scalable, meluas dan harus sustainable, berkelanjutan. Kelanjutan. Ya, memanfaatkan ruang dan memanfaatkan ruangnya harus diperluas, waktunya harus diberlanjutkan dan harus naik kelas dengan problem-problem baru, problem-problem yang lebih keren kelasnya gitu ya. Itu aja. China dari situ. Saya kira banyak negara dari situ juga asal konsisten. Syaratnya apa? Jangan diintrusi di tengah jalan. Nah, Jangan diintrusi, apalagi ada pakai pemakzulan, penjatuhan. Anda akan mulai dari nol lagi. Mengentaskan problem-problem struktural, sistematis dan masif. Di antara adalah soal kemiskinan. Di antara yang lain juga adalah soal kebodohan. Itu seperti minum obat antibiotik. Harus sampai tuntas tuh obat. Kalaupun kamu sudah gak merasa sakit lagi, gua gak sakit lagi, gua berhenti deh. Kebal tuh, jadi imun tuh. Padahal obat antibiotik itu harus tuntas selesai. Meskipun udah gak kerasa sakit lagi, harus diselesaikan. Harus dibabisin tuh obat. Nah kalau kita minum obatnya belum selesai terus-menerus, kebal. Kalau misalnya program apa yang disampaikan tadi itu mendistribusikan aset, mendemokratiskan akses,
mendistribusikan cash, ya aksesnya akses pengetahuan termasuk ya, akses pasar, akses teknologi. Ini nggak selesai tengah jalan, kebaikan yang berhenti di tengah jalan akan jadi kejahatan. Ingat ya. Dan ada namanya Murphy's Law, hukum Murphy. Ya, Murphy's Law. Hukum Murphy mengatakan semua hal buruk terjadi seketika, semua hal baik terjadi bertahap. Contohnya, Anda hancurkan rumah dengan satu ledakan bom, 1 detik hancur rumah. Padahal untuk membangun rumah itu butuh berbulan-bulan atau berminggu-minggu lah. Membangun rumah ini berminggu-minggu, tapi untuk menghancurkannya butuh 1 detik. Segala yang baik datanya bertahap, segala yang buruk datanya seketika. Oke? Nah, Anda cukup menghancurkan Indonesia singkat. Ya, menghancurkan Indonesia itu singkat. Tapi membangunnya itu lama. Nah, dalam keadaan seperti ini adalah soal to be or not to be. Soal ekstensi. Ya. Jadi, ini bukan soal Pak Prabowo-nya. Ini soal ada kebaikan sedang dilakukan bertahap. Ya. Paham, Bang? Ya. Ngerti. Kira-kira gitu. Saya pengen, ini bukan Korupsinya, penyelewengannya, eksekusinya yang menyeleweng harus dikritik habis. Ya, itu wajib, itu harus. Itu wajib, harus masuk penjara. Nah, saya bukan pengen ngomongin Mas Budiman sebagai kepala badan, tapi sebagai manusia. Gimana melihat imajinasi di 2045 Mas Budiman dengan apa yang mungkin hari ini sedang dikerjakan? Saya akhir-akhir ini bahkan lagi curiga dengan kata-kata 2045. Kenapa? Gimana Mas Bud? Itu membuat kita santai. Padahal 2030 dunia udah berbeda. Ya. Kalau dunia sudah berbeda di 2030 dan kita nganggap bahwa PR-nya dikumpulin 2045, saat kita kumpulin PR 2045, gurunya udah pindah sekolah tuh. Udah diumumkan siapa pemenangnya. Sudah diumumkan siapa yang lulus. Padahal kelihatannya akan di PR-nya harus dikumpulin 2030. Itu Bang masalahnya. Kita ngomong 2045, nanti ya PR-nya 2045 dikumpulin. Padahal 2030 jangan-jangan kita ngomong 2045 supaya kita nyelesaikan PR tapi udah gak laku lagi. Betul. Ya. Soalnya udah ganti. Pengumuman kelulusan negara-negara dari negara miskin, negara menengah menjadi negara maju udah diumumkan. Soalnya sudah ganti soalnya. Udah ganti mata uangnya mungkin, udah ganti super powernya, udah ganti teknologinya, ya kan? Nah, kita baru makan tukuk. Kok tutup? Kalau dalam film Ada Apa dan Cinta telat mandingnya udah basi. Udah basi. Badi kata Dian Sastro kan? Berarti ini cambukan untuk semua Bang ya? 2030 bukan 2045. Kalau Anda menganggap 2045 atau urusan anak saya nanti, 2030 urusan kamu, Ya, urusan saya juga. 2030 tinggal berapa jam lagi? Bang, yang bikin saya deg-degan sebenarnya sebelumnya di podcast kali ini itu adalah sebenarnya apakah saya akan bertemu dengan Bang Budiman Sujatmiko yang berbeda, yang menjadi influence saya untuk duduk di jalanan dulu. Ya. Menurut Ngana gimana? Menurut Ngana? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Dari diskusi ini setidaknya saya mendapatkan Karena saya tidak harapan gitu. Saya nggak pernah berhenti membaca dan nggak pernah berhenti berpikir. Betul. Meskipun saya tidak bisa bilang apinya padam, tapi apinya menjadi dewasa mungkin. Tapi begini Bang, berarti Abang kan adalah salah satu orang dulu yang untuk punya membakar rumah, sekarang untuk membakar sirloin. Sama-sama panasnya sih. Sama-sama. Sekarang tuh bakar sirloin. Betul. Bakar sate. Tapi berarti kan Abang ini salah satu orang yang dapat 2 keberkahan. Apa tuh? Menjadi pemimpin di momentum reformasi 98 pentolannya. Berarti Abang salah satu orang yang bisa mendefinisikan bagi orang yang punya kesahihan sosiologis lah untuk mendefinisikan apa itu reformasi. Dan di 2026 Abang di posisi elit. Pertanyaan saya Bang, 2 POV ini apa bedanya Bang? Kenapa 98 sudah harus momentumnya terjadi? Kebetulan ini bulan Mei yang sama Bang, ini bulannya. Kenapa di 2026 Abang berstatement keberlanjutan? Saya bertanya ini karena saya masih yakin saya bertemu dengan Budiman Sujatmiko yang sama. Oke. Masih ada prasangka baik. Ya. Kalau kamu mengatakan Budiman Sujatmiko yang sama, malah saya agak
Khawatir. Ya saya harus berubah. Setiap orang harus berubah dong. Tapi perubahannya kan bukan dari ada ke tidak ada, Bang. Oke. Tapi bisa bergradasi vertikal ke atas Ya. gitu. Makanya ketika kamu disuruh milih jadi orang konsisten atau jadi orang relevan, mau milih mana? Harusnya konsisten. Relevan. Sorry. Harus milih yang relevan. Konsisten dalam arti statis dan tidak bergerak itu salah juga. Janganlah. Relevan itu konsisten pada gerak. Betul. Kalau konsisten itu relevan pada diam. Ya, betul. Nah, gini, kalau mengatakan kok bisa pernah ada di point of view berbeda, ya. Kan ada sering kata-kata setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kalau saya mengatakan setiap masa ada idenya, setiap ide ada masanya. Ya dong. Pasti, Bang. Pasti. Nah, caranya gimana? Sederhana aja, baca sejarah. Anda boleh belajar ilmu hukum, belajar ilmu komputer, teknik, kedokteran, manajemen, sastra. Tapi kalau Anda ingin punya dampak besar dengan ilmu-ilmumu, kamu harus belajar 2 ilmu lagi. Ilmu sejarah dan ilmu geopolitik. Betul. Ilmu sejarah dan ilmu geopolitik. Sehingga ilmu apapun yang kamu pelajari, tahu waktunya dalam lini sejarah dan tahu tempatnya dalam ruang geopolitik. Siap. Jadi kalau kamu ingin mau belajar ilmu apa? Komputer, hukum, sosiologi, sastra. Kalau ingin berdampak besar, pelajari sejarah dan geopolitik. Sejarah mengajar kamu untuk jadi idealis. Geopolitik mengajarkan kamu untuk jadi realis. Karena dalam sejarah kamu lihat banyak kemungkinan, many possibilities. Menarik. Geopolitik mengajarkan kamu ada batas-batas ruang. Sejarah itu seperti sungai. Geopolitik itu seperti tebing. Nah, pelajari. Untungnya waktu SD saya suka sejarah, saya suka geopolitik. Saya belajar sejarah dulu, saya belajar geopolitik dulu, baru belajar ilmu-ilmu yang lain. Kau pelajari banyak orang yang punya, yang selalu ingin membuat dampak besar, pasti dia tahu sejarah dan tahu geopolitik. Tahu batas waktu, tahu batas ruang. Ya, ketika tahu, oh Soeharto Orde Baru mau jatuh, saya sejak kelas 1 SMP berpikir gimana caranya Orde Baru harus dijatuhkan. Kelas 1 SMP. Apa pemicunya, Bang, yang bikin Abang kelas 1 SMP itu berpikir? Apa yang Abang Baca lihat? sejarah. Fenomena apa yang Abang Baca lihat? sejarah. Baca sejarah. Kelas 3 SD saya sudah tahu ada rezim Shah Iran jatuh Ya, Pak Levi. di Nicaragua, Karena gue. Somoza. Oh, ternyata bisa. Siapa yang melakukan perubahan? Oh, orang-orang biasa yang melakukan perubahan, petani-petani, mahasiswa yang kos-kosnya nggak bayar. Ya. Tapi mereka bisa melakukan perubahan. Saya baca biografi Napoleon. Oh, Napoleon bukan anak raja, anak seorang petani kecil di Pulau Korsika. Bung Karno anaknya guru sederhana di Mojokerto. Ya, orang-orang biasa. Kan waktu kecil teman-teman saya suka Spiderman, tapi saya tahu saya nggak akan mungkin bisa merambat tembok. Oh, ada Superman, saya tahu teman-teman suka Superman, tapi saya nggak berpikir saya akan pakai celana dalam di luar. Gak mungkin. Tapi saya bisa meniru seorang Soekarno. Saya bisa meniru seorang Napoleon. Saya bisa meniru siapa lagi. Tapi saya tidak bisa memanjat dinding terus keluar jaring. Nggak bisa saya. Pakai celana dalam di luar terbang nggak bisa. Tapi saya bisa bikin perubahan. Karena orang bisa bikin perubahan juga orang biasa. Dan saya orang biasa. Sesederhana itu. Ya kan? Nggak, artinya saya ingin mengatakan bahwa belajar sejarah dan belajar geopolitik. Sejarah mengajar kamu jadi idealis, geopolitik mengajar kamu jadi realis. Oh, kita realis aja deh. Kita gak punya nuklir. Berarti kita gak bisa kayak gini. Anggaran militer kita sedikit. Berarti kita gak bisa kayak gitu. Ya kan? Mas buat pertanyaan terakhir. Ya betul. Gak berasa nih diskusi kita. Iya, Tadi saya terakhir anak muda tuh suka kejujuran, Mas Bud. Ya. Originalitas, bukan yang dibuat-buat. Otentisitas. Betul. Bukan citra. Sepakat. Nah, pelajaran sejarah yang paling mahal yang akhirnya Mas Bud pelajarin sampai hari ini, yang Mas tuh selalu bisikin kalau nggak bilangin langsung ke Pak Prabowo, itu apa sehingga kita nggak jatuh di lubang yang sama? Boleh di-spill gak, Mas Bud? Ada. Kayak apa yang selalu Mas Bud ulang-ulangin ke Pak Prabowo gitu? Tapi Pak Prabowo, tanpa saya ngomong, Pak Prabowo sudah melakukannya sebenarnya. Kita ini bangsa yang mudah memaafkan kejahatan bangsa asing pada diri kita, tapi susah memaafkan
kesalahan bangsa sendiri. Aduh, masuk lagi. Kita ini bangsa yang mudah melupakan kejahatan bangsa asing. Tapi susah memaafkan kesalahan sesama bangsa sendiri. Kita udah lupa tuh Belanda jajah kita. Betul. Kita udah lupa tuh Jepang pernah membunuh banyak orang kita. Udah lupa tuh. Tapi ada tetanggamu yang PKI. Masih. Bahayamu. Tetanggamu yang DITII. Tetanggamu yang PRRI. Tetanggamu yang RMS. Diceritakan sampai anak cucu. Tapi sama Belanda sama Jepang yang udah ngeruk kekayaan kita ratusan tahun. Hah? Ya enggak? Oke. Kalau kita nggak keluar dari kutukan itu, kita akan terpecah belah, divide et impera. Pada akhirnya kita lupa melakukan hilirisasi, melakukan industrialisasi, lupa menjadikan Indonesia negara maju, membuat sumber daya manusia kita maju, membuat IQ rata-rata orang Indonesia naik. Ya kan? Benar nggak? Nah itu pikirkan anak muda. Susah melupakan kesalahan sesama bangsa sendiri. Hanya karena dia anak PKI, cucunya DITII, menantunya PRRI, pacarnya orang RMS, selingkuhnya orang OPM, gitu kan? Tempat nongkrong orang GAM. Kita nggak pernah. Tapi Belanda Piala Dunia, woi Belanda, gimana tuh dukung Belanda gitu kan? Ya kan? Wibu. Ya kan Jepang. Lupa tuh bahwa dia tuh 3,5 tahun. Iya lagi. Ada Jugun ini perempuan-perempuan yang dipaksa tuh jadi budak seks yang Jepang. Dia juga lupa mandi tuh ibu, Pak. Apa? Lupa mandi tuh ibu. Kira-kira bener gak? Kalau kita gak bisa keluar dari kutukan ini, melihat teman kita, saudara kita lebih sebagai musuh, tapi orang yang pernah menindas kita. Saya gak mengatakan bahwa kita harus membenci Belanda. Enggak. Saya gak mengatakan kita harus membenci Jepang. Enggak. Ya, enggak kayak gitu juga gitu ya. Saya kira itu, ya. Siap. Oke. Terima kasih. Maksudnya oke, sama-sama ya. Sudah mampir di Cerita Masyarakat. Siap. Ini cerita masyarakat juga nih. Iya. Oke.